Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 3 tanda kebahagiaan sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, yaitu dalam mukaddimah kitab tersebut, di mana beliau menegaskan bahwasanya tanda kebahagiaan itu ada 3. Yang pertama, jika diberi kenikmatan bersyukur, jika diberi ujian bersabar, dan jika berdosa maka hendaknya dia bertobat atau beristighfar. Tentunya kita semua ingin bahagia, dan salah satu tanda-tanda orang bahagia jika terdapat pada dirinya 3 perkara ini. Tapi kita bacakan perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau berkata, bismillahirrahmanirrahim, Allah subhanahu wa ta'ala al-mas'ul al-marju al-ijabah an yatawallakum fid dunya wal akhirah wa an yusbigha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dia berkata, Allah lah yang tempat diminta, yang diharapkan pengkabulan doanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurusi kalian, an yatawallakum, yaitu mengurusi kalian di dunia maupun di akhirat. Di antara nama Allah adalah Al-Wali, yang dia yatawalla, yaitu mengurusin kaum mukminin secara khusus. Wa an yusbigha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, dan semoga Allah menyempurnakan bagi kalian nikmat-nikmatnya yang zahir, nikmat yang zahir maupun yang batin. Wa an yaj'alakum mimman idza an'ama Allahu alaihi syakar, dan semoga Allah menjadikan kalian termasuk dari orang-orang yang jika Allah beri nikmat kepadanya dia bersyukur. Wa idza butuliya sabara, kalau diberi ujian dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, kalau dia lakukan dosa maka dia beristighfar. Ini 3 Ibnu Qayyim mendoakan, yaitu para pembaca, membaca buku beliau, agar kalian atau kita para pembaca termasuk dari orang-orang yang jika diberi nikmat oleh Allah bersyukur. Sifat pertama. Sifat kedua, jika diuji bersabar, dan sifat ketiga, jika berdosa maka beristighfar. Kemudian beliau berkata, fa inna hadhil umura thalathata hiya unwanu sa'adatil abdi. Sungguhnya 3 perkara ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Bagaimana tanda seorang bahagia? Orang bahagia tandanya 3 ini. Bukan mobilnya mewah, bukan istrinya cantik. Bahagia apa? Ini tandanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kalau diberi nikmat bersyukur, kalau diuji bersabar, kalau berdosa beristighfar. Betapa banyak orang hartanya banyak tapi tidak bahagia. Betapa banyak orang istrinya cantik tapi tidak bahagia. Betapa banyak wanita suaminya ganteng tapi menderita. Betapa banyak orang kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi namun sengsara. Ya. Oleh karenanya Ibnu Qayyim menyebutkan tanda kebahagiaan umum dimiliki siapa saja, mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau rakyat jelata, terkenal tidak terkenal. Ya. Tanda bahagia itu ini, kalau diberi nikmat bersyukur, kalau diuji bersabar, kalau berdosa beristighfar. Kenapa? Fa in hadhil umur ats-tsalatsata hi unwanu sa'adatil 'abd. 3 perkara ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Wa alamatu falahihi fid dunya wa ukhrahu, dan tanda falahnya, keberuntungannya. Falah sebenarnya menafsirkan al-falah, yaitu seorang mencapai kesuksesan yang sukses tersebut konstan, menetap. Itu namanya al-falah. Al-falah. Kalau seorang sukses jatuh lagi, sukses jatuh lagi, sukses jatuh lagi, maka tidak dikatakan al-falah. Dikatakan qad aflaha, si fulan telah falah, maksudnya dia sudah konsisten dalam keberhasilannya. Maka siapa yang berputar pada 3 sifat ini, maka dia telah mendapatkan al-falah, keberuntungan di dunia, terlebih lagi di akhiratnya. Wala yanfakku 'abdun anha abadan. Dan bahwasanya seorang hamba tidak terlepas dari 3 perkara ini, ya. Fa innal 'abda da'iman yataqallabu baina hadhihi al-atbaqi ats-tsalathi. Sungguhnya hamba itu senantiasa berputar di antara 3 hal ini. Kalau enggak dia diberi nikmat, atau dia sedang diuji, atau dia sedang berdosa. Ya. Itu aja 3 hal tersebut. Kemudian beliau sebutkan ni'amun minallahi ta'ala tataradafu alaihi. Nikmat-nikmat dari Allah yang turun terus menerus kepadanya.
Faqaiduha asyukur, maka untuk mengikatnya agar terus turun tiada henti kepada sang hamba untuk bisa mengikat nikmat tersebut adalah dengan bersyukur. Bersyukur. Bahkan bukan cuma diikat, bahkan ditambah. Bukankah Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ya. Jika kalian bersyukur, sungguh aku benar-benar akan beri tambahan kepada kalian. Jadi agar nikmat tidak hilang dari seorang hamba, dia hendaknya mengikat nikmat tersebut dengan syukur, bahkan bukan cuma mengikatnya, bahkan akan diberi tambahan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya dengan bersyukur. Baik, bagaimana cara bersyukur? Ini poin pertama, jika diberi nikmat apa? Bersyukur. Baik, bagaimana cara bersyukur? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa huwa mabniyun ala thalathati arkan. Syukur itu dibangun di atas 3 rukun. Yang pertama, al-i'tirafu biha batinan, mengakui bahwasanya nikmat dari Allah, nikmat semuanya itu dari Allah. Nikmat apapun semuanya dari Allah. Kata Allah, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun nikmat yang kalian rasakan maka dari Allah. Apapun nikmat tersebut. Nikmat luas ya, nikmat kesehatan, nikmat kenyamanan, nikmat ketentraman, nikmat bisa makan, bisa minum ya. Nikmat bisa dapat hidayah, nikmat bisa ikut pengajian, berbagai macam nikmat. Yang kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Makanya kalau seorang tidak mengakui nikmat, dia tidak akan bisa bersyukur. Maka rukun pertama agar seorang bisa bersyukur, dia tahu bahwasanya ini adalah nikmat dan nikmat itu dari Allah. Kapan dia tidak tahu ini nikmat, dia tidak bisa mengakui dari Allah. Jadi ada tahapan, dia harus tahu ini nikmat. Maka harus mengadakan perenungan. Sungguhnya apa yang saya rasakan nikmat atau bukan? Kalau nikmat ya, berarti dia tahu nikmatnya dari siapa? Allah. Seperti kita alhamdulillah ya. Nikmat keamanan luar biasa, aman nyaman. Di sana banyak orang yang ketakutan, banyak orang yang enggak bisa ngaji, dakwah hancur, kacau balau. Dai-dai ditangkap, dai-dai dibunuh, ya. Orang tidak bisa ngaji bebas, orang tidak bisa sholat bebas. Sebagian tempat orang tidak bisa pakai jilbab bebas. Apalagi di negara-negara muslim ada fobia Islam. Saya ditelepon dari orang dari Amerika, seorang wanita, "Ustaz, di sini ada fobia Islam." Ya, maksudnya, Mbak, kadang-kadang ada orang non muslim datang tahu-tahu mendatangi orang berjilbab ditembak. Masya Allah, ngeri banget ya. Kita alhamdulillah pakai jilbab, insya Allah aman ya. Pakai cadar juga apa? Aman. Alhamdulillah, nikmat. Maksudnya nikmat banyak sekali. Kita bisa sholat 5 waktu, nikmat luar biasa. Banyak orang di jam-jam begini masih kejar-kejar dunia, masih kejar. Di perjalanan sedang mengejar dunia, bahkan dikejar-kejar orang. Kita alhamdulillah ikut ngaji. Maksudnya nikmat banyak sekali. Ya. Nikmat punya istri, masih banyak orang jomblo, kasihan. Nikmat punya anak, banyak orang enggak punya anak. Masya Allah, nikmat banyak sekali. Sampai nikmat yang tidak kita sangka, Rasulullah ingatkan. Ala kulli sulama minan nasi sadaqah. Rasulullah mengatakan seluruh sendi-sendi adalah nikmat, maka wajib untuk disedekahi. Kita bangun tidur, ya, ternyata sendi-sendi nyaman, ternyata itu nikmat. Bukankah kalau sendi lagi sakit nggak enak? Ya nggak enak. Lagi asam urat nggak enak ya. Lagi encok tidak enak. Banyak nikmat banyak sekali. Bisa melihat aja nikmat. Gimana kalau cabut pandangan? Oleh karenanya bahkan sebagian orang ada mengatakan, kalau kau ingin tahu tentang nikmat pandangan, coba kau bangun satu hari di malam hari, tutup matamu, terus kau pergi ke toilet cari odol. Jangan buka mata. Baru kau tahu bagaimana nikmat apa? Pandangan. Pandangan ini ternyata nikmat yang luar biasa. Oleh karenanya, jadi harus tahu itu nikmat. Kalau orang tidak menyadari nikmat, ya susah dia mau bersyukur. Susah dia untuk bersyukur. Tapi kalau dia sadar ini ada suatu nikmat, kelanjutannya dia mengakui nikmat tersebut semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan dulu baru kita jelaskan nanti. Yang kedua, rukun kedua, yang pertama al-i'tiraf biha batinan, yaitu mengakui dalam batin nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa tahaddutsu biha zahiran, yaitu mengucap-ucapkannya secara zahir. Alhamdulillah saya begini, alhamdulillah saya begini, alhamdulillah saya begini.
Karena kalau kita tidak ungkit-ungkit, tidak ucap-ucapkan, kita lupa. Makanya sering memuji Allah itu salah satu bentuk dari tahadduts bin ni'mah. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan dengan ungkapan. Yang ketiga, wa tasrifuha fi mardhatillah. Menggunakan nikmat tersebut fi mardhati waliha wa musdiha wa mu'tiha. Menggunakan nikmat tersebut kepada sang pemilik nikmat tersebut, yang sang penghadiah nikmat tersebut dan sang pemberi nikmat tersebut. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza fa'ala dzalika, jika dia melakukan hal ini, faqad syakaraha, maka dia telah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'a taqsirihi fi syukriha. Ini mungkin kalau kita bilang rukun keempat ya. Sambil mengakui bahwasanya dia tidak bisa sempurna dalam mensyukuri nikmat tersebut. Agar dia tidak ujub. Jadi Ibnu Qayyim menyebutkan 3 hal rukun syukur, mengakui nikmat dari Allah, yang kedua menyebut-nyebutnya dengan lisan secara zahir, yang ketiga menggunakannya di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan mengakui bahwasanya dia kurang dalam mensyukuri nikmat tersebut. Dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim menyebutkan 5 kaidah syukur. Bahwasanya syukur itu dibangun di atas 5 pondasi. 3 pondasi yang disebutkan dalam kitab Al-Wabilus Shayyib, kemudian ada 2 tambahan. Tambahan yang keempat, wa khudu'us syakir lil mashkur, yaitu merendahnya seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbuhu lahu, dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahan ya. Jadi ketika dapat nikmat dia merendah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini 3 hal yang disebut dengan rukun syukur. Kita ulangi yang pertama, al-i'tiraf bin ni'mah ya. Jadi cara pertama agar bisa mengakui nikmat tersebut adalah dari Allah, pertama harus mengenali nikmat-nikmat. Nah, kita kenali nikmat apa saja ya. Nikmat apa saja. Kita hitung-hitung, kita kenali. Kata Allah, fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidakkah kalian melihat ya. Allah berikan nikmat sekujur tubuh kita banyak sekali. Jantung berdetak ya, setiap saat nikmat ya. Bahkan Allah berikan nikmat tanpa kita sadari. Kita sedang tidur, paru-paru berjalan, jantung menjalankan tugasnya ya. Kita tidak mengontrolnya, jalan sendiri. Kalau kita mengontrol gimana? Kita sedang tidur, tidak bisa kontrol ya. Kalau Allah hentikan satu saat, maka kita sudah tidak bisa hidup lagi. Nikmat-nikmat ini harus kita renungkan. Setelah itu kita mengakui nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sandarkan kepada sebab. Di antara bentuk kufur kepada Allah adalah menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab. Apakah sebab tersebut adalah diri kita atau sebab tersebut pihak luar? Dua-duanya tidak boleh. Makanya di antara syirik kecil seorang berkata, laula fulan atau laula syurta, laula al-kalb, kalau bukan karena anjing semalam mungkin saya sudah kecurian, kalau bukan karena polisi mungkin saya sudah dijamret, kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah meninggal dunia, kalau bukan karena nahkoda yang ahli mungkin saya sudah tenggelam. Ini semua adalah syirik kecil. Kenapa dikatakan syirik kecil? Syirkul alfaz, syirik kecil, karena dia yakin yang melakukan ini semua Allah. Sehingga ketika dia mengucapkan kalau bukan karena dokter mungkin saya mati, dia tahu, dia tidak mengatakan dokter yang menentukan hidup matinya, tapi dia tahu yang menentukan hidupnya siapa? Allah. Makanya dikatakan syirik kecil, bukan syirik akbar. Kalau dia meyakini dokter yang menghidupkan matikannya, syirik akbar. Tetapi orang ketika mengucapkan kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah meninggal, maksud dia bukan itu. Maksud dia dokter adalah sebab. Tetapi dengan mengatakan kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah meninggal, ini tidak beradab kepada Allah, karena menyandarkan nikmat kepada sebab. Harusnya menyandarkan kepada musabbib yang menentukan sebab dan akibat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah turunkan firman-Nya, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenali nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Di antara tafsir ayat ini adalah ketika sekelompok orang berlabuh di lautan kemudian dihantam dengan ombak besar, kemudian mereka ketakutan,
kemudian Allah selamatkan. Ketika mereka selamat di daratan, mereka berkata, kalau bukan kemahiran dari nahkoda, mungkin kita sudah tenggelam. Jadi mereka menyandarkan keselamatan kepada apa? Nahkoda. Ya. Maka ini tidak bersyukur karena menyandarkannya kepada sebab, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang berkata, saya hanya menjelaskan sebab, Ustaz. Saya tahu yang menyelamatkan adalah Allah. Itulah syirik kecil. Itulah syirik kecil yang dilarang. Kalau kau bilang dokter yang menyelamatkan, syirik akbar, kafir. Maka aturannya seorang ketika mendapat nikmat dia mengatakan, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab dokter mungkin saya sudah meninggal. Itu adabnya demikian. Justru ketika mendapatkan kenikmatan, keselamatan, yang dia ingat langsung adalah siapa? Allah, bukan sebabnya. Ya. Misalnya teman antum bawa hadiah, kirim hadiah mobil buat antum. Nih, kasih mobil buat si fulan. Terus yang bawa supirnya. Sampai di rumah antum bilang, Masya Allah, kalau bukan karena engkau mungkin gak ada mobil. Saya cuma supir om. Yang kirim apa? Kawan. Ya harusnya dia syukurnya kepada siapa? Kawan yang beri hadiah mobil tadi, bukan supirnya ini. Supir juga cuma bawa doang. Maka jangan bilang kalau bukan dokter, ya salah. Dokter ini yang bikin kau ketemu dokter itu siapa? Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan kau ketemu dokter, kau tidak ketemu dokter. Kalau Allah tidak mentakdirkan dokter hidup bertemu dengan kamu, kau tidak akan ketemu dokter tersebut. Jadi beradab dalam menyandarkan nikmat. Maka seorang berkata, kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab apa? Dokter, mungkin saya sudah meninggal dunia. Ini menyandarkan nikmat kepada sebab khariji, kepada orang lain. Di antara yang dilarang adalah menyandarkan nikmat kepada diri sendiri. Kalau bukan karena saya rajin belajar, sama. Itu sekarang menyandarkan nikmat kepada diri sendiri. Saya begini kenapa? Karena saya rajin belajar, karena saya gini, karena saya gini. Nah, ini bahaya juga. Dan ini lebih berbahaya daripada awal. Kalau ini menyebabkan ujub. Menyebabkan apa? Ujub. Apa itu ujub? Ujub yaitu menyertakan dirimu bersama Allah dalam keberhasilan. Itu nama ujub. Kau menyangka bahwasanya keberhasilanmu itu karena kerjasama antara Allah dengan dirimu. Namanya ujub terhadap diri sendiri. Harusnya kita bilang kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab Allah mudahkan saya belajar, mudahkan saya begini, mungkin saya tidak berhasil. Ini semua karena Allah. Ya. Hadza min fadli Rabbi. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia menyebutkan nikmat dalam dua ayat dalam surat An-Naml, dia berkata di ayat pertama, dia mengatakan, ya ayuhan nas, ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai'. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ya. Wahai manusia sekalian, sungguhnya kami diajarin, itu Allah yang mengajarkan bahasa burung. Dan kami diberikan segala sesuatu. Dia tidak bilang kami dapatkan, kami belajar, enggak. Kami diajari, perhatikan. Diajari, siapa yang ngajari? Allah. Kami diberikan, yang berikan siapa? Allah. Inna hadza lahuwal fadlul mubin. Ini adalah nikmat yang nyata. Kemudian ketika didatangkan singgasana Ratu Bilqis dalam waktu yang singkat, maka dia berkata, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah dari karunia siapa? Allah. Dia berluani, ashkuru am akfur. Untuk mengujiku, saya bersyukur atau saya kufur. Di antara bentuk syukur adalah menyandarkan nikmat kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Adapun menyandarkan pada diri sendiri, maka itu ujub. Maka mengakui dari batin bahwasanya nikmat segalanya dari Allah, kemudian menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua tadi di antara rukun syukur adalah tahadduts biha zahiran, yaitu mengungkapkan secara zahir. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu, maka bicarakanlah. Alhamdulillah ya Allah. Ada yang mengatakan nikmat Al-Qur'an, Allah berikan Al-Qur'an kepadaku. Ada yang mengatakan nikmat nubuwah, alhamdulillah Allah berikan nikmat kenabian kepadaku. Ini karena ayat terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara ibadah yang mendatangkan keridhaan Allah adalah sering mengucapkan alhamdulillah. Makanya Nabi Nuh alaihissalam dikatakan innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh alaihissalam adalah hamba yang pandai bersyukur. Kenapa Nuh alaihissalam sering memuji Allah? Disebut dalam buku tafsir, kalau dia pakai baju dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan aku baju.
Kalau Allah berkehendak aku tidak punya baju. Kalau dia makan, dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang buat aku makan. Kalau Allah berkehendak aku akan kelaparan. Kalau dia pakai sendal, dia mengatakan alhamdulillah yang berikan aku sendal. Seandainya Allah berkehendak aku tidak punya sendal. Ya. Kalau dia buang hajat, dia alhamdulillah yang buat aku bisa buang hajat. Kalau Allah berkehendak tentu Allah akan menahan apa? Kotoran dalam perutku. Demikian Nabi Nuh sering memuji Allah. Selalu memuji Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Dan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi idza akala al-aklata an yahmadahu 'alaihi." An yahmadahu 'alaiha. Sungguhnya Allah sangat ridha kepada seorang hamba jika makan suatu makanan, maka dia memuji Allah atas makanan tersebut. Wa an yashraba syarbata fayahmadahu 'alaiha, dan jika dia minum minuman, maka dia puji Allah atas minuman tersebut. Baik, di sini idza akala al-aklah, jika dia makan makanan. Apa maksudnya? Ada yang mengatakan maksudnya dia makan, selesai makan, dia mengatakan alhamdulillazi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Atau dia mengatakan alhamdulillah. Selesai makan. Ada yang mengatakan maksudnya setiap kali makan. Setiap kali makan alhamdulillah. Setiap kali makan alhamdulillah. Diriwayatkan, saya baca pernyataannya Syekh Utsaimin rahimahullah, dia menyebutkan riwayat bahwasanya Al-Imam Ahmad kalau makan, setiap makan dia bilang alhamdulillah. Setiap makan dia makan alhamdulillah. Maka ditanya Imam Ahmad, kenapa setiap suapan kau mengucapkan alhamdulillah? Kita daripada makan diam-diam aja, mending sambil berzikir kepada Allah. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ketika kita tahadduts bin ni'mah, menyebutkan nikmat yang kita rasakan, ingat kita tahadduts dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Hind bin putranya Khadijah, ya. Nah, di antara namanya Hind, ya, At-Tamimi, ya. Dia ceritakan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau dalam hadis dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mendapat nikmat, ya, dia selalu melihat ke atas, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu mengagungkan nikmat. Dia selalu mengagungkan nikmat. Saya lupa lafal hadisnya, tapi maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, kalau dapat nikmat selalu mengagungkan nikmat tersebut, tidak pernah menyepelekan nikmat tersebut, ya. Ya. Kalau dapat nikmat Rasulullah, kalau dapat nikmat Rasulullah lihat ke bawah. Dapat nikmat Rasulullah lihat ke bawah. Karena Rasulullah mengagungkan nikmat. Di antara sifat Nabi mengagungkan apa? Nikmat. Dan ini di antara ciri-ciri para anbiya, ya. Tadi saya sebutkan Nabi Nuh alaihissalam kalau dapat nikmat yang kita mungkin anggap kecil, bagi dia besar. Makanya dia bilang kalau Allah berkehendak mungkin saya lapar. Pakai sendal, alhamdulillah. Kalau berkehendak saya tidak punya sendal. Demikian juga disebutkan tentang Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu hadahu ila siratal mustaqim." Di antara sifat Ibrahim kata Allah syakiran li an'umihi, senantiasa. Syakiran di sini isim fa'il yang menunjukkan continuous. Senantiasa bersyukur li an'umihi, atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. An'um dalam jamak disebut jamul qillah. Kalau ni'am jamul kasrah. Jamul qillah maksudnya jamak yang menunjukkan jumlah yang sedikit. Jamul kasrah yang menunjukkan jumlah yang banyak. Kalau tidak salah Syaukani mengomentari ayat ini, dia berkata, lihatlah Ibrahim alaihissalam senantiasa bersyukur kepada Allah bahkan atas nikmat-nikmat yang sedikit. Karena dikatakan syakiran, Allah tidak mengatakan syakiran li ni'amihi, tapi Allah mengatakan syakiran li an'umihi. Ibrahim bersyukur atas nikmat-nikmat yang sedikit. Ini yang kita kurang. Kita ini baru merasa bersyukur terkadang kalau nikmat terasa besar. Kalau kecil-kecil kita sepelekan. Padahal semua nikmat luar biasa, ya. Kalau tarik saja satu nikmat kita sudah kebingungan. Bahkan yang parah yang kita rasakan, atau sebagian kita tidak mau mengumumkan, sebagian kita saking seringnya Allah beri nikmat, seakan-akan itu sudah tugas Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu disyukuri. Sudah tiap hari. Coba paru-paru kita mengembang, mengempis untuk bernapas. Ini kan nikmat yang tajaddad, yaitu terus-terusan Allah berikan. Kapan Allah berhentikan? Berhentikan. Ketika orang-orang kena corona, susah bernapas, paru-parunya enggak bisa mengembang, mengempis seperti biasa. Baru dia tahu bahwasanya tentang nikmat bernapas. Kapan dia rasakan? Ketika dia sakit.
Padahal selama ini dirasakan nikmat tersebut dan dia tidak terbetik dalam benaknya untuk bersyukur. Iya enggak? Kita bicara kita ini. Kita tiap hari bernapas dengan nyaman. Apakah pernah terbetik dalam benak kita untuk mensyukuri nikmat paru-paru? Enggak pernah. Jantung kita berdetak setiap saat. Apakah pernah kita mensyukuri nikmat bisa berdetak jantung? Enggak pernah. Kecuali seorang kena serangan jantung baru dia, alhamdulillah, masih berdetak. Orang sudah kena corona, saturasi oksigen turun baru, alhamdulillah, bisa bernapas. Selama ini enggak pernah kepikiran. Enggak pernah kepikiran. Beda dengan para anbiya. Mereka mengagungkan setiap nikmat yang mereka rasakan. Padahal nikmat kita begitu banyak. Jadi mau saya kalau kita sebut-sebut nikmat dengan muji Allah, alhamdulillah begini, bukan untuk ujub, tapi untuk semakin merendah di hadapan Allah, mengakui bahwasanya nikmat itu semua dari Allah. Jadi beda, bisa terlihat dari cara berbicara, dari gestur tubuh. Alhamdulillah, saya sudah hafal Quran, alhamdulillah. Alhamdulillah itu kelihatan sombong ya. Iya enggak? Kamu hafal berapa juz? Alhamdulillah. 30 juz, alhamdulillah. 30 juz apa juz 30? Keliru, juz 30. Kelihatan cara dia. Jadi menyebut nikmat Allah bukan untuk tawadhu. Allah itu suruh sebut nikmat Allah, tujuannya apa? Untuk tawadhu di hadapan Allah, bukan untuk sombong. Makanya Uwais Al-Qarani ketika dia sakit, kena penyakit baras seluruh sekujur tubuhnya, sakit, maka dia minta kesembuhan kecuali qadra dirham, kecuali seukuran sekeping dirham tersisa di perutnya agar dia tidak sembuh, biarkan penyakit itu ada. Supaya apa? Supaya dia kalau lihat selalu ingat Allah. Alhamdulillah, dulu saya kena penyakit baras, tuh masih ada sisanya. Kalau lihat alhamdulillah, selalu ingat. Makanya dia tidak ingin sembuh total, dia ingin disisakan sedikit biar enggak sembuh. Supaya apa? Selalu dia ingat nikmat Allah. Dan dia ingat nikmat Allah untuk merendahkan diri, bukan untuk menyombongkan diri. Saya ini alhamdulillah kalau jualan pasti laris. Saya ini alhamdulillah kalau orang ketemu saya pasti tunduk sama saya. Saya alhamdulillah, itu namanya bukan alhamdulillah, itu namanya sombong. Nanti ada orang pamer-pamer kekayaan di Facebook, tahadduts bin nikmah. Ini lagi tunjukkan kenikmatan Allah. Allah Maha tahu. Seorang tahadduts bin nikmah itu untuk tawadhu di hadapan Allah atau untuk apa? Ujub dan sombong. Kita bisa praktekkan di rumah dengan mengingatkan anak istri, karena yang paling butuh untuk nikmat itu kita dan anak istri kita. Contoh, kita bilang sayang, ingat enggak dulu tahun 2000? Abi masih kurus, kamu juga masih kurus. Sekarang alhamdulillah padat. Maksudnya itu kan benar dulu. Masih ingat enggak dulu kita enggak punya motor? Dulu kita punya motor sama ustaz, kadang diisi bensinnya, kadang enggak diisi bensinnya. Sekarang kita punya mobil alhamdulillah. Dulu enggak ingat kita punya rumah cuma 3x4 belum diplester. Sampai sekarang juga belum diplester. Sekarang punya rumah alhamdulillah. Sama anak-anak, dulu tahu gak Abi kayak begini kamu, itu kan zaman dulu Bi, sekarang beda. Saya dulu sering ingatkan anak saya, dulu tahu Abdul Muhsin, Abi dulu punya buku, Abi jual untuk beli susumu. Katanya itu sering Abi bilang, Abi sering bilang itu. Maksudnya agar kita bersyukur, dulu saya punya buku sampai saya jual untuk beli susu buat anak-anak. Sekarang saya mau buku, saya tinggal ngomong. Sampai teman saya bilang, Firanda, kok kamu gak pernah minta buku lagi? Tulis buku semaumu, dia kirim. Subhanallah. Ada nikmat, subhanallah. Dulu saya sampai jual buku karena gak punya duit. Sekarang saya mau buku apa saja, ada yang belikan dan nikmat luar biasa. Mau saya, kita terkadang perlu ingatkan kepada anak istri, ya, agar kita bersyukur pada Allah. Jadi tahadduts bin nikmat itu bukan untuk ujub, bukan untuk sombong, tapi untuk tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang ketiga adalah menggunakannya dalam keridhaan Allah. Ini yang repot ini, subhanallah. Karena setiap nikmat itu ada aturannya. Aturannya apa?
thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Maka pada hari itu benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Buat apa kalian gunakan? Dan ini Allah akan hisab setiap nikmat. Di antara dalil akan hal ini adalah tentang kisah 3 orang yang Allah azab di neraka jahanam. Yang pertama adalah Mujahid. Nabi berkata, fa'utiya bihi, maka dihadirkan sang Mujahid. Kata Nabi, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan Mujahid tersebut tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, lantas dia pun ingat. Berarti Allah ingatkan, kau kan begini, kau kan jago, tubuhmu kuat, badan six pack, jago main pedang, jago naik kuda. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fiha? Itu pertanyaannya. Itu nikmat itu semua kau gunakan buat apa? Badan jago, latihan melulu, itu buat apa? Setiap nikmat akan ditanya dengan pertanyaan yang sama. Yang satunya lagi, seorang alim qari, fa'utiya bihi, dihadirkan. Kata Nabi, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Allah ingatkan dia tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia pun ingat. Cerdas, pandai berorasi, kuat hafalan. Suara indah. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Pertanyaan selalu. Cerdas, pandai berorasi, kuat hafalan, dan yang lain-lain yang hendaknya dimiliki oleh seorang dai. Sama, yang ketiga seorang dermawan, ya. Rajulun atahu Allahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan dia seluruh jenis harta, sawah, ladang, properti, emas, perak, mobil, semua dia punya, ya. Pertanyaannya, wa ma amilta fiha? Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Makanya dalam kitab Salihin ada pembahasan, maksudnya nikmat, ya. Supaya kau tidak mudah untuk ditanya-tanya, infakkan di jalan Allah. Bertanya, kemana? Infak ya Allah. Kemana? Infak ya Allah. Karena setiap nikmat itu wajib untuk disalurkan kepada perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hal yang menakjubkan di kalangan para ulama, ada yang mengharamkan main catur setrange. Kenapa? Kata mereka karena dia menggunakan nikmat cerdas pada hal yang tidak bermanfaat. Mikirin catur butuh energi enggak? Terus dia gunakan akal dia, nikmat yang luar biasa untuk mikir yang tidak ada faedahnya. Ada pendapat ulama mengatakan demikian, maka ini berdosa. Karena setiap nikmat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk syukur. Allah mengatakan alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah kami telah menjadikan bagi sang manusia 2 mata dan lisan dan 2 bibir. Nikmat melihat, nikmat berbicara. Nah, sekarang kita jadi jangan pikir nikmat itu hanya sekedar duit, enggak. Di antara nikmat kesehatan, di antara nikmat pandangan, di antara nikmat bisa mendengar, di antara nikmat bisa berbicara, di antara nikmat bisa mengetik, paham? Nah, sudahkah engkau menggunakan seluruh itu karena Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah engkau menggunakan nikmat tersebut yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini masalah kita, nikmat pandangan aja kita banyak gunakan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mensyukuri nikmat mata ini sudah sangat sulit, ya. Apalagi di zaman sekarang, apalagi medsos. Maka perlu mungkin kita muhasabah diri. Ketika melihat sesuatu ini pandangan diridhai oleh Allah enggak? Kalau enggak diridhai jangan dilihat. Kalau ridhoi lanjutin. Coba putar Korea, ridho enggak Allah Subhanahu wa taala? Kalau ridho lanjutkan seri berikutnya. Kalau tidak diridhoi segera tutup, ganti lihat yang lain. Ganti lihat yang lain. Baik. Jadi kapan seorang menggunakan nikmat yang Allah berikan bukan untuk diridhoi oleh Allah, maka dia tidak bersyukur. Kemudian Ibnu Qayyim tambahkan keempat, ma'a taqsirihi fi syukriha, sambil dia meyakini bahwa dia tidak mampu mensyukurinya dengan sempurna, Pantas kaya, memang Allah tahu saya pantas apa? Kaya. Memang Allah tahu saya pantas kaya. Kapan kita merasa saya pantas dapat nikmat itu, kita susah bersyukur. Tapi kapan kita bersyukur, kita merasa saya enggak pantas tapi Allah kasih saya enggak pantas tapi Allah kasih saya.
Tapi kalau memang saya pantas, kita malah merasa itu kewajiban Allah kasih kita. Dan kalau kita sudah merasa memang saya berhak, saya pantas, syukurnya susah. Maka syukur itu diantaranya merasa tidak pantas bahwasanya kita berhak mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Tapi nikmat-nikmat tersebut karunia murni karunia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selesai dari syukur. Tanda kebahagiaan seorang. Jadi kalau antum dapat dalam diri antum suka bersyukur, alhamdulillah, dapat ini alhamdulillah. Pulang ke rumah punya rumah, alhamdulillah, meskipun kecil, alhamdulillah. Mensyukuri nikmat tersebut, tidak membenci nikmat tersebut, tidak. Alhamdulillah. Punya motor, alhamdulillah, masih banyak orang jalan kaki. Syukur punya motor, masih banyak orang yang punya motor bagus tapi utangnya belum lunas. Jalan kaki pun bersyukur, masih banyak orang yang tidak punya kaki. Itu pun kalau punya kaki dia jalankan ke bioskop, kaki saya jalankan buat ke masjid, alhamdulillah. Selalu begitu. Jadi kapan antum sering mensyukuri nikmat Allah, maka itu antum sedang bahagia. Kalau antum tidak sering bersyukur, maka tidak bahagia. Tanda antum tidak bahagia. Tamak, selalu mengeluh, selalu kena begini, kena begini. Ya, itu berarti antum tidak bahagia. Karena siapa yang menerima karunia Allah, dia pasti bahagia. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah, dia pasti tidak bahagia. Tanda yang kedua, ats-tsani mihanun minallahi ta'ala yabtalihi biha. Yaitu ujian-ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba untuk mengujinya. Di sini Ibnu Qayyim menggunakan takbir mihanun minallah, ujian dari Allah, untuk menegaskan bahwasanya segala ujian yang menimpa kita bukan dari siapa-siapa, tapi dari siapa? Allah. Bukan dari siapa-siapa. Meskipun sebabnya ada. Kita seorang wanita diuji dengan suami yang kurang ajar, suka bentak-bentak. Taib, benar yang interaksi langsung suami. Siapa yang mentakdirkan ini? Siapa yang mentakdirkan? Siapa? Allah. Maka hakikat ujian seluruhnya dari siapa? Allah. Ya. Makanya ketika firman Allah, ma asaba musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dalam surat At-Taghabun. Tidak ada musibah kecuali dengan izin Allah. Maka siapa yang beriman, maka Allah berikan petunjuk kepadanya. Apa kata Alqamah? Rajulun ya asabatu musibatun faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Ini tentang seorang yang dia terkena musibah dan dia tahu musibah tersebut dari Allah. Karena Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa biiznillah." Tidak ada satu musibah pun kecuali dengan izin apa? Allah. Mau diomelin istri, mau diomelin suami, mau sakit, mau rugi, mau apapun, semuanya dengan izin Allah. Maka dia tahu musibah tersebut dari sisi Allah. Ketika dia tahu dari sisi Allah, maka dia pun ridha dan dia pasrah. Maka sini Ibnu Qayyim membuka perkataan yang mengatakan mihanun minallah, ujian-ujian dari Allah. Allah uji dia. Apa kewajibannya? Fa fardhuhu fiha as-sabru wat taslim. Maka kewajiban seorang menghadapi ujian-ujian tersebut adalah sabar dan nerima. Apa itu sabar was sabru? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, habsun nafsi anit tasakhuti bil maqdur. Wa habsul lisani anis syakwa, wa habsul jawari anil ma'siyah, kal latmi wa syaqqi thiyabi wa natfi sya'ri wa nahwi dzalik. Sabar itu secara bahasa artinya habsu, menahan diri. Makanya dalam istilah kutila sabran, ada orang kutila syahidan maksudnya dia maju dalam medan pertempuran dibunuh. Kalau kutila sabran maksudnya dia ditangkap kemudian dibunuh, ditahan kemudian dibunuh. Bukan dia sebagian orang salah terjemah, dia dibunuh dalam kondisi sabar. Padahal maksudnya kutila sabran itu dia ditangkap, ditahan kemudian apa? Dibunuh. Jadi sabar maknanya adalah habs, menahan diri. Tapi menahan diri itu berarti apa? Berarti ada gejolak. Ada potensi untuk mau lepas kontrol tapi dia tahan. Itulah namanya apa? Sabar. Sabar dari apa? Sabar dari tasakhut bil maqdur, sabar dari marah dengan musibah tersebut. Kenapa ya Allah kau timpakan? Ini namanya tidak sabar. Ini tidak sabar. Kenapa kondisi saya seperti ini? Ini dia sabar dengan takdir yang terima. Dia marah. Misalnya suaminya meninggal, kenapa kau pergi meninggalkan aku misalnya? Waktu masih hidup tidak dicari-cari.
Sudah meninggal, kenapa kau meninggalkan aku? Kenapa? Utang belum lunas. Namanya dia marah dengan apa yang menimpa dirinya. Dan banyak kita sering marah. Kita salah ini, misalnya piring pecah, aduh kenapa pecah? Kenapa pecah piring ini? Marah. Pengen marah ada, itulah namanya sabar, tahan. Itu namanya sabar. Kita bukan mungkin yang derajat iman, piring pecah, qadarullah, ketawa-ketawa, enggak lah, kita enggak begitu. Tapi kita ada potensi untuk marah, kita tahan, itulah ibadah di situ. Yang kedua, habsul lisan syakwa, tahan diri untuk mengeluh. Kita ingin ngeluh, ingin cerita, aduh saya takut salah cerita. Saya mau cerita untuk cari solusi, aduh saya takut salah mengungkapkan, seakan-akan saya mengeluhkan diri saya. Mending diam. Bolehkah kita menceritakan kesan kita kepada orang? Boleh, kalau bukan dalam rangka untuk mengeluh. Dalam rangka mencari solusi boleh, tapi terkadang kita lepas kontrol. Akhirnya kita bilang, aduh saya memang susah sekali. Itu sudah mengeluh namanya. Itu sudah mengeluh. Mengeluh kepada manusia. Ingat perkataan Yaqub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Sungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah semata. Makanya dikatakan bathi, bath itu huzni, innama ashku bathi wa huzni. Aku mengeluhkan al-bath, al-huzn. Ada yang mengatakan al-bath lebih tinggi daripada al-huzn, sama-sama kesedihan. Tapi tidak dikatakan al-bath kecuali kesedihan itu ingin diungkapkan, ingin disiarkan, karena al-bath artinya disiarkan. Sudah tidak kuat, dia ingin teriak, ingin cerita, tapi dia tahan. Mau cerita dia tahan. Itulah sabar, itulah pahala. Jaga lisan, jangan sampai mengeluh. Ya Allah kenapa begini, ya Allah apa salah saya, ya Allah salahmu banyak. Azan kan? Saya azan dulu. Silakan.
Tapi kita lanjutkan. Jadi hati ingin berteriak, ingin mengeluh, kita tahan. Situlah ibadah. Menahan lisan agar tidak mengeluh kepada manusia, tapi mengeluh hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mengeluh kepada Allah ibadah. Menunjukkan kerendahan diri, kehinaan diri, ketidakmampuan, ya. Seperti tadi malam kita sebut, Nabi ketika diusir dari kota Taif, dia mengatakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku mengeluhkan kepada Engkau tentang lemahnya kekuatanku, sedikitnya kemampuanku, dan hinanya aku di hadapan manusia. Taib, yang ketiga, wa hafsil jawari anil maksiyah, yaitu tahan anggota tubuh jangan sampai bermaksiat, seperti menampar-nampar pipi ketika sedang marah, nampar-nampar pipi. Wa syaqqi thiyab, dan robek-robek apa? Baju. Dan ini menunjukkan protes kepada Allah. Kenapa maksiat? Karena menunjukkan apa? Protes. Wa natfi syar, cabut-cabut rambut dan semisalnya. Ya. Mukul-mukul pintu, mukul-mukul ini, piring jadikan piring terbang. Ini sering kita lakukan, ya. Kalau lagi marah. Maka jangan menunjukkan perbuatan yang menunjukkan protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, fa badaru sabri ala hadhil arkani thalatha. Maka poros daripada kesabaran dibangun di atas 3 rukun, 3 pondasi. Fa idza qama bihal abdu kama yanbaghi inqalabatil mihnatu fi haqqihi minhatan. Kalau seorang hamba menegakkan 3 poros ini, 3 pondasi ini, maka akan berubah ujian menjadi kenikmatan. Akan berubah ujian menjadi kenikmatan. Dan ini benar, kaidah mengatakan, ikhwan, perkataan sebagian orang salah. Dia mengatakan pilihan Allah pasti yang terbaik. Ini tidak benar, tidak mutlak. Pilihan Allah pasti yang terbaik bagi orang yang sabar, itu yang benar. Tidak semua pilihan Allah, banyak orang dibinasakan, banyak orang dijadikan su'ul khatimah oleh Allah. Jadi bukan pilihan Allah yang terbaik secara mutlak, tidak, tapi pilihan Allah pasti terbaik bagi siapa? Yang bersabar. Kapan seorang bersabar, maka ujian tersebut akan berubah menjadi kenikmatan. Jika tidak, maka musibah. Betapa banyak orang kasih musibah semakin terpuruk. Ya. Wastahalatil baliyatu atiyatan. Kemudian malapetaka berubah menjadi anugerah. Wasaral makruhu mahbuban. Maka jadilah yang dibenci menjadi dicintai. Ini kadang disadari oleh seorang setelah lewat semuanya, baru dia sadar, oh benar. Ketika dia sabar, ternyata Allah berikan hasilnya belakangan. Baru dia sadar. Tentu rahasia ini dibuka belakangan. Karena di antara ujian Allah kepada hamba, Allah sembunyikan hikmah tersebut. Supaya orang tidak tahu. Karena kalau hikmah itu dibuka, maka tidak ada ujian. Coba seandainya Allah kabarkan kepada Nabi Yusuf. Wahai Yusuf, nanti kau akan dibuang oleh kakak-kakakmu, kau akan begini-begini, tapi nanti kau akan jadi bangsawan. Kira-kira Nabi Yusuf diuji enggak? Dia enggak diuji sejak awal, dibuang senyum-senyum aja. Masukkan sumur dia tahu, senyum-senyum aja. Entar lagi juga di orang lewat. Dirayu sama Khadijah, senyum-senyum aja. Masukin penjara, senyum-senyum saja. Ditunda, senyum. Kan dia tahu dia bakalan jadi apa? Bangsawan. Kalau dikasih tahu hikmah sejak awal, maka nilai ujian tidak ada. Padahal kita diciptakan di dunia untuk diuji. Nilai ujian harus terus ada. Makanya Allah mengatakan kenapa dalam peperangan Rasulullah SAW tidak selalu menang, pernah kalah dalam perang Uhud. Karena kalau selalu menang terus, nilai ujian tidak ada. Maka terkadang perlu ini, terkadang perlu kekhawatiran, itu diujian. Maka hikmah itu disembunyikan oleh Allah, seorang baru sadar. Tapi dia harus yakin, kalau dia sabar, pasti ujungnya indah. Pasti, bukan tidak pasti, 100% indah. Bukan syarat dia apa? Sabar. Tetapi dia tidak tahu ceritanya bagaimana pengunjung, dia tidak tahu, pokoknya jalanin aja. Situlah dia sedang diuji Allah, dan situlah ibadah berpahala darinya. Maka jadilah yang dibenci menjadi dicintai. Yang dibenci menjadi dicintai. Dan itu banyak, ya. Banyak kejadian seorang jengkel, ternyata setelah itu dia tahu, oh ternyata ada hikmah di balik ini. Dan banyak sekali, ya. Banyak sekali. Fa inna Allah Subhanahu wa taala lam yabtalihi liyuhlikahu. Perhatikan kata Ibnu Qayyim, bagi orang yang bersabar. Ingatlah, Allah tidak mengujinya untuk membinasakannya. Wa inna mabtalahu liyamtahina sabrahu wa ubudiyatahu. Tapi Allah mengujinya. Allah memberikan musibah dalam rangka untuk menguji kesabarannya
dan untuk menguji ubudiyahnya. Allah ingin lihat bagaimana ibadah dia dalam kesulitan. Fa inna lillahi ta'ala 'alal 'abdi ubudiyatan fi dharra. Karena ada ubudiyah dari hamba kepada Allah dalam kemudaratan, ada ibadahnya. Ibadahnya bagaimana menghadapi kemudaratan. Kama lahu alaihi ubudiyatun fi sarra, sebagaimana wajib bagi seorang hamba untuk beribadah kepada Allah dalam kesenangan, yaitu dengan syukur. Jadi hamba ketika dapat kesenangan ada ubudiyah, ibadah yang harus dia lakukan. Ketika ditimpa yang dia tidak sukai, dia juga ada ubudiyah. Walahu alaihi ubudiyatun fima yakrah, maka ada kewajiban hamba untuk beribadah kepada Allah pada perkara-perkara yang dia benci. Kama lahu alaihi ubudiyatun fima yuhib, dan juga ada ibadah atas seorang hamba pada perkara yang dia cintai. Ada ibadah. Wa aktsarul khalqi yu'tunal ubudiyata fima yuhibbun. Mayoritas manusia, mereka hanya memberikan ibadah kepada Allah, yaitu melakukan ibadah kepada Allah pada perkara yang mereka cintai. Wa sya'nu fi i'ta'il ubudiyyati fil makarih, tetapi yang perkara yang penting adalah bagaimana dia bisa beribadah kepada Allah pada perkara-perkara yang dia benci. Fa fihi tafawatat maratibul ibadi wa bihasabihi, maka dengan hal itu nampaklah tingkatan-tingkatan hamba, dan dengan tingkatan dia ketika beribadah dalam hal-hal yang dia benci, kanat manaziluhum indallahi ta'ala, maka itu pula tingkatan manzilah-manzilah mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim kasih contoh. Jadi kata Ibnu Qayyim, perkara-perkara yang kita sukai ada ibadahnya. Perkara yang kita benci juga ada ibadahnya. Contoh, fal wudu, beri bicara tentang wudu. Fal wudu bil ma'il baridi fi shiddatil hari ubudiyah. Berwudu dengan air dingin ketika terik matahari panas, ibadah. Tapi ibadah menyenangkan, ya enggak? Lagi panas ada air dingin. Enak enggak? Enak, tapi itu ibadah. Wa mubasharatu zaujatihi al-hasna allati yuhibbuha ubudiyah. Mencintai, menggauli istri yang cantik, ibadah atau tidak? Saya tanya Bapak, ibadah bukan? Kok bengong? Emang istrinya enggak cantik? Saya ulangi, menggauli istri yang cantik yang dia cintai, ibadah. Ibadah atau bukan? Ibadah. Rindu kepada istri itu ibadah, kata Ibnu Qayyim. Antum video call, rindu lihat istri, itu ibadah. Yang penting istri sendiri, bukan istri orang. Jadi menggauli istri yang dicintai ibadah, ibadah juga. Berarti ibadah pada perkara yang dicintai. Baik, selanjutnya. Wa nafaqatu 'alaiha wa 'ala nafsi wa iyaliha ubudiyah. Sama, dia menafkahi dirinya, belikan baju buat dia, beli motor, kemudian buat beli istrinya, buat anaknya, dia melakukan dengan senang. Tapi semuanya berpahala. Karena nafkah kepada keluarga ibadah atau bukan? Ibadah, tapi dia melakukan dengan senang. Baik, sekarang perbandingan. Yang kedua, yang pada yang perkara dibenci. Wal wudu'u bil ma'il baridi fi shiddatil bardi ubudiyah. Tapi berwudu dengan air dingin di musim dingin juga ibadah. Ini dibenci atau disukai? Dibenci. Lagi musim dingin, kemudian wudunya air dingin. Antum enggak pernah rasa karena di sini enggak ada kedinginan. Wa tarkul ma'siyati allati ishtaddat dawa'i nafsihi ilaiha min ghairi khaufin minan nasi ubudiyah. Meninggalkan maksiat sementara semua faktor untuk melakukan maksiat besar dan tidak ada yang tahu, itu juga ibadah. Lagi jauh dari istri, sudah berpisah dengan istri 2 bulan. Tahu-tahu ada cewek cantik yang merayu, tidak ada orang yang lihat. Wah, itu luar biasa. Alhamdulillah saya enggak pernah mengalami ya. Itu luar biasa. Saya punya kawan sudah meninggal rahimahullah. Dia kerja di luar negeri, pisah dengan istri. Dia bilang waktu saya mau pulang sama teman saya, Ustadz, saya dipanggil sama teman saya di suatu negara. Dia bilang, "Fulan, kapan lagi?" "Sekarang lagi promo. Cewek 13, kau rasakan semua, murah harganya. Kapan lagi kita dapat promo seperti ini?" Teman saya bilang, "Saya goyang juga." Sudah lama pisah dari istri, ada promo. Allahu Akbar. Cewek dari 13 negara, 13 pokoknya banyak. Mau ini, harganya murah. Silakan cicipin semuanya, harganya murah. Waliyadzubillah. Kesempatan ada, istri tidak tahu, lagi promo. Alhamdulillah saya selamat. Teman saya jatuh, teman saya lakukan. Jadi kapan lagi ada promo seperti ini? Mumpung ada duit, mumpung jauh dari istri, mumpung belum pulang ke tanah air. Nanti tinggal umrah, selamat. Jatuh temannya, dia tidak, alhamdulillah. Ngeri. Ini adalah ibadah meninggalkan hal tersebut. Wa nafaqatu fi dharra'i ubudiyah, sama.
Menafkahi dalam kondisi sulit juga ibadah. Istri lagi sakit, kita enggak punya duit, kita cari untuk nafkahi, itu juga ibadah. Kita kesulitan. Beda tadi kalau apalagi menafkahi istri jelek suka ngomel, itu berat tapi ibadah. Lakin farqun azimun bainal ubudiyatain, tapi beda antara dua model ibadah. Beda antara air wudu dengan air dingin musim panas dengan wudu dengan air dingin di musim apa? Dingin. Beda dengan menafkahi istri cantik jelita yang selalu enje dengan nafkahi istri yang suka ngomel, jelek dan selalu membangkang. Dua-duanya ibadah bukan? Ibadah. Tapi beda antara keduanya. Faman kana 'abdan lillahi fil halain, siapa yang adalah hamba Allah dalam dua kondisi. Dalam kondisi senang dia bisa menjadi hamba Allah, dalam kondisi sulit dia bisa menjadi Allah. Qa'iman bihaqqihi fil makruhi wal mahbub, dia bisa menegakkan hak Allah dalam kondisi senang maupun tidak senang. Fadzalikal ladzi yatanawaluhu qauluhu ta'ala, itulah orang yang disebutkan dalam firman Allah, alaisallahu bikafin 'abdah. Alaihissallahu bikafin abda. Dalam riwayat, dalam qiraat yang lain, alaihissallahu bikafin ibadahu. Bukankah Allah akan mencukupkan hambanya? Siapa yang kuat ibadahnya, Allah akan cukupkan urusannya. Wa huma sawa. Apakah qiraat abdahu atau ibadahu sama saja? Li'annal mufrad mudhafun fa ummu umamal jam'i. Karena di sini alaihissallahu bikafin abdah. Abdahu, abdun mufrad diidhafakan kepada Allah sama dengan ibadahu, karena al-mufrad al-mudhaf sama dengan al-jama'. Ini kaidah usul fikih. Fal kifayatu tammatu mal ubudiyati tammah wan naqisatu ma'an naqisah. Maka Allah akan mengayomi dia secara sempurna jika penghambaannya